Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin implementasikan untuk memenuhi tugas UTS biostatistika. Kami mengambil data diabetes dataset. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya, Nabil Abi Zafran, dan Raffi Bagja Rivaldi, Vivi Alifiana, dan Reza Pahlevi. Tanyanya ke sini tentang tahap data cleaning. Lakukannya adalah untuk membersihkan data. Jadi kami ngecek apakah data yang kosong atau nilainya tidak masuk akal. Misalnya ada nol dan tekanan darahnya atau kadar evolusinya tidak jelas, mungkin secara medis. Maka nilai itu akan kami ubah menjadi non atau artinya kosong dan diganti dengan nilai median supaya datanya tetap mewakilkan kondisi sebenarnya. Sebenarnya di sini ada tabel yang kita jumlah data yang hilang di tiap variabel. Yang paling banyak hilang itu Pak, adalah insulin. Adalah lebih dari 1.000 baris yang kosong. Disul- Disusul dengan skin thickness, lalu blood pure. Sedangkan glukos dan BMI hanya sedikit yang hilang. Dengan mengganti nilai-nilai yang hilang, dataset jadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Dataset yang sudah dibersihkan, kami menghitung nilai rata-rata, nilai tengah, dan seberapa datanya. Hasil rata-rata kadar glukosa pasien sekitar 120 miligram. Karena nilai rata-rata yang median hampir setara, berarti data sudah cukup seimbang dan tidak terlalu banyak nilai ekstrim. Artinya data ini sudah siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Menunjukkan grafik yang seberapa kadar glukosa pasien. Kita lihat sebagian besar pasien hanya kadar glukosa antara 90 sampai 130 miligram. Bentuk grafik ini seperti lonceng, artinya datanya mendekati normal dan sudah cukup rapi. Tapi ada juga beberapa pasien yang kadar glukosanya tinggi. Ini menandakan ada beberapa mengalami diabetes yang cukup parah. Untuk visualisasi dan analisis data distribusi kita ada beberapa metode. Pertama, dataset pasien diabetes dengan variabel numerik, analisis menggunakan Python, dan visualisasi menggunakan bin sama dengan 20 untuk memperjelas pola distribusi. Nah, kita ada langkahnya itu pertama membuat histogram untuk melihat distribusi, membuat box plot untuk mendeteksi outlier, dan histogram berwarna blue untuk perbandingan. Nah, untuk hasil sendiri itu pertama ada distribusi umum variabel biomodis, isinya ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, umur, dan outcome. Distribusi ini menunjukkan bahwa pregnancy, insulin, dan egg cenderung miring ke sebelah kanan, menandakan banyak pasien memiliki nilai kecil. Sementara glucose, blood pressure, dan BMI lebih mendekati distribusi normal. Pola ini penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil analisis statistik selanjutnya. Lalu ada deteksi outlier dengan box plot. Variabel insulin, skin thickness, dan glucose memiliki jumlah outlier yang cukup banyak, menandakan adanya penyebaran nilai yang luas antar individu. Dalam konteks biomedis, hal ini dapat disebabkan oleh variasi fisiologis atau perbedaan kondisi klinis antar pasien. Sementara itu, variabel BMI dan blood pressure menunjukkan sebaran yang lebih stabil dengan jumlah outlier yang sedikit. Lalu ada distribusi glukos berdasarkan outcome. Ini menunjukkan bahwa pasien dengan diabetes outcome yang satu memiliki nilai glukos lebih tinggi dibandingkan kelompok non-diabetes. Polanya bergeser ke sebelah kanan, menandakan peningkatan kadar glukosa darah pada pasien yang terdiagnosis glukosa. Terdiagnosis diabetes. Temuan ini konsisten dengan literatur medis menyebutkan bahwa kadar glukosa tinggi merupakan indikator utama dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Baik, selanjutnya itu analisis hubungan antar variabel data biomedis pada pasien diabetes. Sebelum ke tahapan tersebut, ada 5 tahapan penelitian, yaitu meliputi yang pertama, eksplorasi data awal, yaitu menampilkan statistik deskriptif dan pemeriksaan nilai kosong. Kemudian yang kedua, yaitu analisis korelasi, menggunakan metode Pearson dan Spearman untuk menghitung kekuatan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, yaitu visualisasi korelasi, menampilkan heat map untuk melihat pola keterkaitan antar variabel numerik. Yang keempat yaitu scatter plot antar variabel utama menggambarkan hubungan antar faktor biomedis seperti usia,
terhadap glukosa dan BMI terhadap tekanan darah. Dan yang terakhir itu regresi linear sederhana dengan membangun model regresi linear untuk pasangan glukosa terhadap BMI dan usia terhadap outcome menggunakan pustaka Skidlearn guna melihat kecenderungan linear antar variabel. Dapat dilihat yang pertama itu ada gambar dari korelasi antara variabel atau heat map. Gambar tersebut menampilkan tingkat korelasi antara variabel numerik. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif atau lemah. Pola pada heat map memperlihatkan hubungan erat antara glukosa, BMI, dan outcome. Kemudian yang kedua yaitu ada visualisasi scatter plot. Dapat dilihat di gambar yang bawah. Itu digunakan untuk mengamati hubungan dua variabel biomedis secara langsung. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara glukosa BMI dan glukosa insulin, di mana peningkatan kadar glukosa cenderung diikuti oleh kenaikan BMI dan kadar insulin. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Untuk yang pertama itu ada regresi linear glukosa terhadap BMI, di mana garis merah menunjukkan hasil prediksi model linearnya. Kemudian pola ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kadar glukosa, semakin besar pula nilai BMI pasien. Untuk gambar yang sebelah kanan yaitu regresi linear usia terhadap outcome, di mana gambar ini memperlihatkan tren peningkatan nilai outcome seiring bertambahnya usia, menunjukkan bahwa risiko diabetes meningkat pada kelompok usia lebih tua. Dan yang terakhir, interpretasi biomedis, di mana hasil analisis memperkuat pemahaman bahwa kadar glukosa darah dan BMI merupakan faktor dominan dalam menentukan risiko diabetes. Hubungan antara usia dan outcome juga mendukung teori bahwa penurunan sensitivitas insulin meningkat dengan usia. Ya, selanjutnya adalah analisis outliner, normalitas, dan interpretasi awal hasil. Yang pertama itu adalah tentang deteksi outliner. Deteksi outliner ini dilakukan menggunakan visualisasi box plot atau metode EQR sebagai setiap variabel numerik. Gambar ini menampilkan sebaran data setiap variabel numerik, titik-titik di luar garis batas itu menunjukkan adanya outliner, terutama pada variabel insulin dan skin thickness yang memiliki penyebaran nilai luas. Insulin dan skin thickness memiliki jumlah outliner yang paling banyak, yang itu menandakan heterogenitas tinggi pada faktor fisiologis. Yang kedua ini adalah uji normalitas, yang dimana yang pertama itu ada grafik tentang glukosa, dan yang kedua itu grafik tentang pregnancy. Distribusi variabel glukosa dan pregnancy ini tuh tidak normal, terlihat dari bentuk histogramnya yang menyimpang pada plot QQ. Kemudian kedua grafik ini menunjukkan pola miring ke kanan dengan beberapa nilai ekstrim. Kemudian variabel glukosa juga memperlihatkan kadar glukosa tinggi pada sebagian pasien yang mencerminkan potensi resistensi insulin dan hiperglikemia. Kemudian variabel pregnancy itu menunjukkan sebagian besar pasien memiliki kehamilan yang sedikit namun terdapat jumlah kasus yang sangat tinggi. Kemudian ada interpretasi biomedis. Pasien dengan kadar glukosa atau insulin ekstrim tinggi dapat menunjukkan kondisi resistensi insulin atau hiperglikemia kronis. Hasil ini juga mengidentifikasikan bahwa analisis statistik non-parametrik mungkin lebih sesuai digunakan pada tahap analisis lanjutan karena sebagian besar variabelnya tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagian besar variabel biomedis dalam datasheet memiliki outliner signifikan dan tidak berdistribusi normal. Temuan ini menegaskan bahwa data pasien diabetes cenderung memiliki variasi tinggi akibat faktor metabolik dan fisiologis yang kompleks. Oleh karena itu, tahapan praproses data seperti transformasi logaritmik atau normalisasi perlu dipertimbangkan lagi sebelum dilakukannya analisis lanjutan. Mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.